Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini di pertemuan kedua di fikih muamalah, fikih jual beli. Kita masih di pembahasan awal di syarat jual beli. Kita sudah ambil di pertemuan yang lalu bahwa syarat jual beli itu adalah yang dimiliki, ada manfaatnya, mubah, kecuali belum kecualikan anjing. Ini yang dikecualikan pertama, dan nanti sebenarnya akan datang bab khusus, bab hal-hal yang dilarang untuk dijual dan untuk dibeli. Cuman belum kecualikan dulu anjing, karena kadang anjing ini ada pembahasan dalam fikih madhab. Ada yang mengatakan dia tidak boleh dijual sama sekali. Ada juga yang merinci, ya, merinci. Kalau diinginkan jual manfaatnya boleh. Kalau jual anjingnya tidak boleh. Jual manfaat maksudnya anjingnya penjaga kebun, anjingnya untuk berburu, anjingnya untuk menjaga hewan gembalaan. Ini boleh karena manfaatnya. Kemudian kata beliau, setelah itu masih tentang anjing, wala yajibu gharmuhu ala mutliti. Tidak wajib dibayar dendanya kalau ada orang menghilangkan anjing. Karena kan tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Ada orang tabrak anjing, tidak wajib dia bayar. Karena tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. Ya, ini dalam hukum syar'i. Kenapa? Kata beliau, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing. Dan juga sebagai teori dan kaidah dalam syariat kita, inna Allah idza harrama syai'an harrama thamana. Allah jika mengharamkan sesuatu, maka haram barang harganya. Kalau sesuatu itu haram, haram harganya. Waqala, dan Nabi juga bersabda, manikotana kalban illa kalba masyiatin aw soili. Siapa yang pelihara anjing kecuali anjing, ini yang membuat nanti boleh kalau ada manfaatnya, kecuali anjing untuk mengembala atau anjing untuk berburu, itu yang dikecualikan. Tapi siapa yang memelihara selain itu, naqasa min amalihi kulla yaumin qiraton, akan terhapus, akan berkurang dari amalannya setiap hari 2 qirat. Jadi memelihara anjing termasuk pembatal amalan. Ini hadis yang belum sampaikan kenapa kita tidak boleh beli anjing, tidak boleh pelihara anjing. Ini bagi muslim. Ini bagi seorang muslim. Karena di samping dia haram dimakan harganya, haram untuk memeliharanya, disebabkan karena akan mengurangi amalan setiap hari itu 2 qirat. 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Berarti ya kalau 2 qirat ya 2 gunung Uhud. Maka sekali lagi ini peringatan dari Nabi, dan ini hadits sahih riwayat Muslim. Tidak ada keraguan akan kesahihan. Iya. Kemudian kata beliau, setelah itu lanjut tentang jual beli di persyaratan, wala yajuzu bai'u ma laysa bimamlukin li bai'. Tidak boleh menjual apa yang tidak dimiliki oleh si penjual, illa bi'idni malikihi, kecuali izin dari pemilik. Ini nanti masuk hukumnya wakil. Ya,
dari penjual yang dikatakan makelarnya. Boleh walaupun dia tidak punya. Tapi hukum asal tidak boleh seorang itu menjual yang dia tidak punya, yang dia tidak miliki. Kalau ini jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan beliau, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak ada di sisi. Harus yang kita miliki. Kecuali kita sebagai wakil dari pemilik, tidak apa-apa kita tidak punya itu barang. Karena kita adalah wakil dari pemilik barang, dibolehkan. Iya. Dan di sini masuk di pembahasan ini nanti, walaupun akan datang di beberapa pembahasan jual beli, masuk di sini ya, akad-akad yang terjadi di bidang saham. Dia jual, dia belum punya. Dia sudah beli tadi, dia beli nilainya, dia belum punya, dia jual lagi kan naik harganya. Ini namanya dia jual yang dia tidak punya. Dia jual yang dia tidak punya. Tidak ada penyerahannya yang terjadi di pasar saham. Iya. Dan dia belum. Dan juga kalau dia jual, dia tidak serahkan juga ke orang. Kalau dia jual, ini menunjukkan itu jual beli yang dia tidak punya. Demikian pula para ulama menyatakan al-wa'd bisyira, menjanjikan sebuah barang untuk dia jual. Dia belum punya tapi dia sudah janjikan. Apa sekarang? Dia open order, belum dia punya. Kan Nabi bilang, jangan kamu jual apa yang kamu tidak miliki. Tidak ada di pembeli, tidak ada di penjual, apalagi di pembeli kan belum dia baru cari barang, penjual belum punya. Iya, boleh kalau dia sudah beli itu barang. Dia sudah beli itu barang, atau anggaplah dia wakil dari perusahaan. Dia sudah jadi wakilnya. Setiap dia produksi, siap barangnya kalau dia pesan. Boleh kan wakil. Kalau dia sebagai penjual, tidak diperbolehkan dia menjualnya sampai dia membelinya dan memegangnya. Kalau dia sudah membelinya dan memegangnya, kemudian setelah itu akad, boleh. Tapi kalau dia sudah akad sebelum dia pegang, belum dia beli, padahal dia posisinya penjual, bukan wakil dari perusahaan, tidak boleh. Tapi kalau dia sudah beli, sekali lagi, kalau dia sudah beli, dia sudah pindahkan gudang. Cukup, kata para ulama, dari gudang perusahaan keluar sedikit jalan, sudah bisa dia jual. Sudah boleh dia jual. Karena sudah qabad, sudah dia pegang barang. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan, ada dia misalnya dia beli kelapa, dia atas mobil, boleh nggak dia jual? Dia sudah tawar ini, tapi masih di mobil, belum dia kasih pindah. Nggak boleh. Tapi kalau dia sudah kasih turun dari mobil, sudah bisa dijual. Karena sudah qabad memang, sudah dia pegang, sudah dia beli, tidak ada masalah. Iya. Dan tidak masalah sebenarnya sebelum akad terjadi. Dia ini mau pesan barang, kita belum punya. Saya ada barang, saya akan carikan. Selama dia belum punya, tidak boleh diakad, mati harga. Tidak boleh. Kapan boleh? Kalau dia sudah beli, baru boleh akad. Tapi kalau dia kasih tanda jadi dulu, tanda keseriusan bahwa dia mau beli barang itu supaya dicarikan dengan serius, tidak apa-apa. Nanti akan masuk nanti di Bai'ul Urbun, jual beli dengan cara kasih tanda jadi, tidak ada masalah. Yang penting akadnya sudah ada barang. Tidak apa-apa dikasihkan tanda jadi.
saya mau barang ini, barang yang seperti ini saya kasih dulu tanda jadi 1 juta bisa. Tergantung barang apa, kan kecil barangnya, sedikit harganya, sedikit urbunnya. Besar barangnya, besar urbunnya, tergantung harga itu tanda jadi. Anda jadi, dia kasih tanda jadi, tidak apa-apa. Setelah barang nanti ini supaya si pembeli tidak menyelisih janji. Nah, biasa orang itu, ya, cari ke kita. Kalau tidak ada tanda jadinya, cari lagi ke orang lain, malah dia jadi di sana padahal kita sudah pesan. Sudah pesan. Maka diperlakukan namanya bai'ul urbun, jual beli dengan tanda jadi. Dibolehkan. Cuman nanti akadnya setelah barangnya ada. Tidak masalah. Adapun akad barang belum ada terus dia kasih tanda jadi, sudah akad dan kasih tanda jadi, tidak boleh. La tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Masalah urbun tanda jadi tidak masalah, itu tidak masuk dalam akad. Tidak masuk dalam akad. Iya. Dan juga kalau dia tidak jadi kan jual beli urbun boleh hangus tanda jadinya. Kalau dia tidak jadi kan hangus, diambil oleh si penjual. Itu kan merugikan pembeli, tidak masalah kan, penjual sudah rugi mencarikan barang untuknya, ternyata dia sudah tidak jadi. Itu dimaafkan ya. Itu dibolehkan, makanya jangan dulu akad. Hanya tanda keseriusan bahwa dia mau dicarikan. Kapan akan? Sudah nanti dia dapat barangnya, ini saya sudah beli barangnya. Kamu jadi atau tidak? Kalau dia jadi, alhamdulillah. Kalau tidak jadi, maka juga dia tidak rugi karena sudah punya urbun. Sudah punya tadi tanda jadi. Ongkos capek. Ini masuk di sini. Masuk. Dan di sini kata para ulama juga, apa yang dilakukan oleh sebagian al-bunuk al-ribawiyah, ba'd syarikat allati tabi' bitaqsid. Ini hati-hati di transaksi akad yang dilakukan oleh riba. Atau sebagian pembiayaan yang melakukan jual beli secara taksid, secara cicil. Rata-rata di bank itu jual beli secara cicil, dia jual dia belum punya. Tidak apa sebenarnya orang beli cicil di bank, gak ada masalah. Dengan syarat dia beli dulu, baru dia jual ke kita, karena dia kan kita mau beli cicil, bukan mau beli cash. Jadi dia harus beli cash dulu itu barang. Sudah beli, sudah jadi. Baru dia jual ke kita dengan cara taksir, dengan jual cicil. Tidak masalah. Dengan syarat dia sudah beli. Dan kalau si nasabah tidak jadi, tidak boleh dipaksakan untuk beli. Itu syaratnya. Dalam jual beli, kapan dia wajibkan beli padahal dia hanya mau dicarikan barang, jual beli terlarang. Di situ nanti pelanggaran. Jadi pelanggaran pertama dia jual yang dia tidak punya. Itu jelas. Karena dia belum akad sampai milik. Dia cuma tahu dari langganannya. Dia bilang begini, saya mau beli barang, rumah, mobil yang seperti ini. Dia akad, tanda tangan, baru dia pergi cari. Salah, dia jual tidak yang dia tidak punya. Belum lagi nanti kalau sudah harus dia beli, harus diambil. Padahal selama dia belum beli itu barang, tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Setelah itu, makanya ini agak bahaya, ini tidak boleh. Intinya pelanggaran pertama sekarang adalah dia menjual apa yang dia tidak punya. Ini dilakukan oleh bank, demikian pula pembiayaan. Walaupun alasan mereka banyak, itu tidak boleh kita beralasan itu menghalalkan yang tidak halal. Banyak alasan. Ketika saya ketemu dengan mereka, alasannya nanti kita kena pajak. Ya itulah risikomu. Kalau begitu kamu hanya mau untung. Risikomu ya kalau kena pajak ada masalah.
Itu sudah bagian dari transaksi. Itulah resiko. Kalau kamu tidak mau kena pajak, terus nanti nasabah mau kena pajak, dan dolim lagi. Tidak mau rugi, hanya mau untung. Hanya mau untung. Iya, ini yang harus kita pahami. Pelanggaran pertama adalah dia jual apa yang dia tidak punya. Makanya jangan heran kalau banyak kita bertanya kepada Ustaz, Syekh tentang jual beli di situ, dia tidak boleh. Kecuali Ustaz yang ada maunya di kita, dia akan mudahkan. Itu masalah juga. Kita Ustaz ini masalah. Paling besar ujiannya itu Ustaz. Kalau yang bertanya orang yang rajin menyumbang, ini ujian. Dia sudah bangunkan di masjid, dia sudah jadikan, dia bangunkan pesantren, dia sudah kasih kita mobil. Ini masalah. Iya. Dia kasih kita mobil, nanti dia tanya, gimana ini Ustaz? Wah, berkecamuk di dalam. Ini kan masalah kita itu kadang begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan katakan tidak boleh. Kalau mau ambil kembali mobil, tak ambil lagi. Ada masalah. Karena sebelumnya saya juga naik motor, tidak apa. Naik mobil angkut juga pergi ke safari dakwah, tidak ada masalah. Karena kan bahaya nih kalau kita kasihan orang. Kalau saya kan enak, fatwa salah, saya enak. Tapi masalahnya kan dia lakukan itu jadinya haram, membahayakan dia. Saya juga bahaya nanti di hari kiamat. Bahaya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka dzaliman au madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dizalimi. Itu tugas Ustaz. Ini masalah yang kita Ustaz ini. Kita harus tolong saudara zalim, dia salah atau dia dizalimi. Dia tidak salah. Kita tolong di dua keadaan. Tidak boleh ditolong dalam satu keadaan. Ini tugasnya kita ini. Iya, maka nanti tentunya kalau saya pribadi kita berbicara apa adanya saja, masalah kita terima atau tidak, kita lakukan atau tidak, di langit saja, tidak ada masalah. Iya, kalau saya tidak peduli begitu. Iya, kita hentikan juga. Teman-teman biasa kalau menghentikan saja, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah itu karena semuanya muhsinin juga, kita tidak boleh celah. Kalau saya pribadi punya prinsip, kalau dia berhenti, tidak boleh kita kata-katai. Kenapa kita berhenti? Kalau kita tidak perlu celah. Ya sampai segitu saja. Ini yang harus kita pahami di dalam masalah jual beli. Ini yang dilakukan oleh pembiayaan, khususnya di bai' taksid. Ini yang disinggung, dijual beli cicil. Dijual beli cicil yang dilakukan di pembiayaan atau di pihak perbankan. Dijual beli cicil. Kalau dijual beli cash ya orang tidak ke bank ya. Kalau cash ya tidak ke bank orang, iya nggak? Atau gimana? Ya kan tidak pembiayaan ya. Langsung saja dia datang ke tempat mobil beli mobil, tempat rumah ya beli rumah, iya kan? Atau ada juga cash tetap ke bank. Gimana? Siapa yang punya pengalaman? Enggak ya? Gimana Pak Yudi? Orang beli cash tetap ke bank atau? Enggak ya? Jarang itu ya? Alhamdulillah. Makanya disinggung masalah jual beli taksid ini adalah khusus dijual beli cicil. Ini banyak pelanggarannya di situ. Banyak pelanggarannya di situ. Kemudian berikutnya kata beliau, awilayatin alaih. Masya Allah. Jadi tidak boleh menjual apa yang kita tidak punya kecuali dengan izin pemilik atau dikuasakan kepadanya. Ini kata dikuasakan mencakup 3. Wakil, tadi kan izinnya. Wakil, wali, al-wasi. 3 ini.
wakil yang diwakilkan oleh orang hidup kepada yang masih hidup. Al-wasi yang diwakilkan oleh orang yang telah meninggal kepada yang hidup, pemegang wasiat. Kemudian al-wali, kalau al-wali ini masalah dengan izin syariat. Ini masalah yang wali nikah, iya kan? Wali nikah tidak diizinkan oleh anaknya, kan tidak perlu izin. Ini namanya wali. Ini yang dapat izin dari syariat kalau dikatakan wali. Terus ada an-nadhir, ini istilah keempat. An-nadhir ini khusus pengelola wakaf, disebut nadhirul wakfi, penunggu wakaf, pengurusnya, pengurus wakaf. Ini semua ini namanya diwalikan, dikuasakan atasnya. Ini boleh dia jual. Wali nikah boleh dia nikahkan anaknya, karena pernikahan masuk dalam jual beli. Iya, demikian pula wasi, pemegang wasiat, iya boleh. Cuman ini khusus orang yang sudah meninggal. Boleh menjalankan wasiat dari si mayit yang telah meninggal. Demikian pula al-wakil, orang yang diwakilkan kepadanya barang itu boleh dia melakukan transaksi atas nama yang mewakilkan kepadanya. Dibolehkan. Cuman harus kita paham catatan, tidak boleh dia bertindak di luar daripada yang diwasiatkan, di luar daripada yang diwakilkan, di luar yang daripada yang dinadirkan oleh pewakaf. Kalau pewakaf bilang bangunkan masjid, tanahku ini, wajib dia jalankan bangun masjid. Bangunkan sekolah, sekolah. Bangunkan jalan, jalan. Tidak boleh dia ubah. Demikian pula wasiat. Demikian pula wasiat. Sama dengan wali. Kalau ada orang diwalikan kepadanya sebuah perwalian, maka dia lakukan sesuai dengan amanah yang menguasakan kepadanya perwalian itu. Kemudian kata beliau, wala bai'u ma la naf'a fihi. Ini berikutnya lagi, tidak boleh kita menjual apa yang tidak ada manfaat padanya. Beliau singgung kal hasyarat, seperti al hasyarat. Ini syarat ketiga dari syarat jual beli. Harus yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Tidak boleh menjual yang tidak punya manfaat. Beliau katakan seperti al hasyarat. Hasyarat itu apa? Macam lalat, nyamuk, itu bilang hasyarat. Yang tidak berdarah, yang tidak ada darah merahnya, itu dibilang hasyarat. Apalagi lalat, nyamuk, semut, yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual. Serangga, ya, serangga itu tidak boleh dijual. Itu diantara yang belum contohkan, yang tidak boleh diperjualbelikan, yang tidak punya manfaatnya. Iya, disebutkan alasannya kenapa sebenarnya tidak boleh. Karena itu ia membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak punya manfaat. Harta ini kan akan ditanya, di mana dibelanjakan. Jadi harus kita belanjakan di perkara yang ada manfaatnya, dunia atau akhirat. Boleh dimanfaat dunia saja, dan dianjurkan manfaat akhirat. Manfaat akhirat bisa nanti wajib, bisa sunnah. Bisa sunnah. Dan boleh bermanfaat dunia saja. Ini masuk dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak haram, tidak makruh. Perkara yang mubah. Maka beliau contohkan al-hasyarat. Ya, serangga-serangga itu tidak boleh diperjualbelikan. Wala ma naf'uhu muharram. Masya Allah. Demikian pula tidak boleh dijual apa yang ada manfaatnya, tapi manfaatnya haram. Juga tidak boleh. Walaupun ada manfaatnya,
tapi manfaatnya malah barang itu haram, tidak boleh. Seperti apa? Kal khamar, seperti khamar, ada manfaatnya, kita jual banyak uang tak? Iya kan? Banyak uang kalau dijual, tapi kan haram, tidak dibolehkan. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamar. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Jual beli khamar diharamkan. Wal maitah, demikian pula bangkai yang tidak disembelih. Sapi mati jatuh dari tebing, sapi mati tenggelam, mati apa lagi yang besok ini tidak disembelih, mati tabrakan, ditabrak mati, tidak boleh diperjualbelikan. Itu maitah, itu bangkai. Juga sama Nabi SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al maitah wal khinzir wal asnam. Ya, demikian pula dilarang tadi bai'ul khamar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli berhala. Dalam satu lafaz. Ini lafaz dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini jelas. Jadi walaupun perkara itu ada manfaatnya mungkin bagi kita, ada manfaatnya, dapat uang kan begitu, tapi zat haram tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Ini hadis. Kecuali dari bangkai itu yang dikecualikan adalah kulitnya. Kulitnya boleh diambil. Ada bangkai boleh diambil kulitnya, dikuliti dengan syarat disamak, diolah, diperbolehkan. Idza dubiqal ihab faqad tahur, kata Nabi. Apabila kulit dari bangkai itu disamak, maka dia telah suci. Kalau sudah suci, halal dijual. Halal dijual. Dan ini jalan keluar juga untuk kita, kulit yang haram dimakan. Kecuali babi. Dikecualikan babi. Karena babi telah diteliti, yang meneliti juga orang kafir, bahwa mau didinginkan yang sangat atau panas dengan panas yang sangat tidak merubah zat yang terkandung di dalamnya. Maka babi haram walaupun sudah disamak kulitnya. Tapi selain babi, maka halal setelah disamak. Ketika sudah disamak dan menjadi suci, maka halal dijual. Ini dikecualikan. Ini dikecualikan. Iya. Adapun selain itu dari bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Dan para ulama kecualikan dua bangkai berdasarkan hadis Nabi. Untuk bangkai ya, untuk bangkai dikecualikan dua bangkai. Halal walaupun tidak disembelih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kita dua bangkai. Selain itu haram, dihalalkan untuk kita dua bangkai. Apa itu? Al-jarad wal hud, bangkai belalang dan ikan. Jadi ikan tidak perlu kita tanya, nah sembelih ini. Tidak. Itu bangkai yang halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi kalau kita dapat belalang, kan halal dimakan belalang. Halal dimakan. Para sahabat dulu di perjalanan perang, karena kesusahan makanan, mereka makan belalang. Halal belalang dimakan, halal diperjualbelikan. Dan kalau dia dibunuh tanpa disembelih lehernya, tidak apa-apa. Itu bangkai yang dihalalkan. Itu bangkai yang dihalalkan. Ini yang dikecualikan. Kemudian kata beliau berikutnya, wala bai'u ma'dum. Tidak boleh menjual yang belum ada.
Hati-hati karena nanti akan datang ya jual beli terlarang. Jual beli dengan cara dulu jahiliyah. Bai'u hablul habl. Dia menjual kandungannya yang nyari dulu orang jahiliyah dengan harga yang murah. Jadi dia begini, ada onta. Mereka sudah lakukan jual beli onta betina. Dia lakukan jual beli bukan yang di dalam perutnya itu onta, tapi nanti anaknya yang dalam perut. Hablul habl. Kandungannya yang dikandung. Ini belum ada. Iya, yang dikandung saja. Kalau yang dimaksud dengan membeli yang dalam perut, tidak boleh. Apalagi yang kandungannya dalam perut. Gimana kalau lahir jantan? Gimana mau didatangkan kandungan? Ini dilarang, jual beli jahiliyah. Demikian pula membeli atau menjual yang masih ada dalam kandungan. Jual burung masih di langit, masih terbang-terbang dia jual. Jual ikan masih di laut. Bukan yang di empang itu, Pak. Kalau di empang itu ada kekuasaan tak untuk tangkap. Itu saja harus ditahu berapa kadar di dalamnya dari ahli taksir. Dari ahli taksir, berapa yang dia masukkan dulu bibitnya. Karena nanti selisih matinya sekian, mereka ada keahliannya. Adapun di laut ikannya, dia sudah akad. Ya, di sebagian nelayan begitu. Saya minta modal di kita, hasil tangkapan kita kali ini untuk kita semuanya. Dia akad begitu. Di pasar. Tidak boleh. Gimana kalau angin kencang? Gimana kalau ikannya tidak naik? Ini tidak dibolehkan. Jual beli yang tidak ada. Jual beli yang tidak ada. Demikian pula kata beliau, contohnya kalladzi tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Masya Allah. Seperti katanya yang ada dalam kandungan budaknya. Kan dulu ada budak. Budak kan boleh dijual belikan. Boleh diperjualbelikan. Budak. Demikian pula yang ada di pohonnya. Ada buah. Di pohonnya. Langsung datang pembeli. Mau saya beli ini buah. Belum nampak kematangannya. Belum nampak kematangannya. Iya. Dan dia belum mau panen. Nanti panen kalau sudah matang. Tidak boleh. Nahan dalam hadis Bukhari Muslim. Nahan Nabi SAW an ba'id tamar hatta yabdu salahu. Atau hatta yazhu. Di Bukhari Muslim lafadznya begini. Nabi melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Dalam sebagian lafaz dikatakan sampai yazhu. Yazhu itu ada sudah mulai menguning atau memerah. Artinya sudah nampak kematangannya. Tidak boleh menjual buah yang belum nampak kematangannya. Kecuali dia memang mau membeli buah yang belum matang dan dipanen saat belum matang, boleh. Adapun kalau dia sekarang datang, dia lihat buah mangganya banyak, saya beli ini buah mangga berapa, dan nanti dia panen kalau sudah matang, dia datang panen, tidak boleh. Ini makdum namanya, ini dianggap tidak ada. Ini dianggap tidak ada karena tidak ada sama sekali jaminan bahwa dia bisa memanennya atau bisa sampai tua mangganya. Ini tidak dibolehkan. Wala majhul. Tidak boleh pula dia menjual beli yang majhul, yang tidak jelas. Ini nanti akan datang insya Allah. Jual beli terlarang. Jual beli dengan cara mulamasah. Dia bayar 5.000 misalnya. Yang biasa itu harus dia ambil. Atau dengan cara munabadah. Jual beli dengan cara dilempar. Dia bayar dulu, baru lempar. Yang kena harus ambil. Jual beli terlarang. Majhul dari tahu. Dia bisa untung, bisa rugi. Ini judi ini. Ya, tidak diperbolehkan. Iya. Belum bilang contohkan kal hamil
jual beli yang masih ada dalam perut, ini majhul, bisa jantan, bisa betina. Wal ghaib alladzi lam yusab, demikian pula yang gaib yang belum ada dan tidak ada sifatnya. Beda kan, ada orang belum punya, dia sudah kerjasama dengan pabrik, dia sudah jual dan sudah ada ciri-cirinya, sifatnya. Tidak ada masalah kalau sudah ada sifatnya. Adapun tidak ada sifatnya, warnanya apa, ukurannya apa, bentuknya bagaimana, tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan yang majhul. Ya, walam tataqaddam ru'yatu, tidak boleh jual barang yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kalau sudah dilihat sebelumnya barangnya, tidak apa-apa. Kalau memang dia bisa, misalnya kita pergi ke akad sina'ah, akad dibuatkan, akad dijahitkan, boleh, tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah dilihat sebelumnya. Adapun belum pernah dilihat sebelumnya, masih di hayalan, tidak boleh diperjualbelikan. Itu semua masuk di majhul. Ya. Dan ini kenapa tidak boleh? Karena ini bai'ul gharar, baik yang ada ghararnya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau yang berikutnya, nanti cukup. Berikutnya adalah tidak boleh dijual apa yang tidak mampu diserahkan. Sapinya sapi liar di gunung, dia sudah jual. Iya, kalau orang dulu contohkan kal abdi, budaknya sudah melarikan diri. Ini masalah mungkin nanti ke depannya, insyaallah. Ini nanti akan ada contohnya, jadinya burung masih di udara, ikan masih di laut, masuk di dalam beberapa pelanggaran itu, dan nanti masuk di jenis pelanggaran ini, yaitu wala ma'juz an-taslimi. Tidak boleh juga kita menjual apa yang kita tidak mampu serahkan. Saya punya ini, cuman kita tidak mampu serahkan ke si pembeli. Ini juga nanti tidak boleh. Ini juga nanti tidak boleh. Nanti insya Allah kan ada beberapa contoh yang beliau sebutkan di sini. Kita akhirkan di pertemuan akan datang insya Allah. Kita masuk di tanya jawab. Ustaz, pekerjaan saya travel ojol. Pertanyaannya, apakah boleh mengantarkan makanan non halal kepada customer? Non halal ya? Apakah boleh mengantar? Berarti kita beli ya? Kita belikan atau gimana? Kalau kita belikan, kemudian nanti dia bayar, berarti kan kita beli yang tidak halal. Kan sudah ada pembahasan itu. Jadi jangan dulu bicara antar. Kan biasanya kan kita beli, iya kan? Baru nanti kita dibayar oleh sana, atau di sana langsung bayar. Langsung ya, sekarang lagi langsung dibayarkan oleh sana ke pihak. Oh begitu ya? Begitu. Berarti baru kita tanya antar. Iya, kalau mengantarnya tidak boleh. Karena kita juga dapat upah dari yang tidak boleh. Kan kalau dilarang dijual, dilarang upahnya. Dilarang dijual, dilarang dibeli, dilarang upahnya. Dilarang upahnya. Jadi sama. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita cancel saja. Iya kan? Apa masalahnya kalau siapa ini? Teman ini? Tidak masalah, pekerjaan tak ini mubah. Cuman kan kadang saja begini, tak? Iya. Tidak haram pekerjaan, halal. Cuman gimana ini? Kadang ada masalah. Apa yang terjadi jika kita tolak? Siapa punya pertanyaan? Oh ini ojol dari kalangan saudara kita bangsa jin. Tidak ada. Alhamdulillah, ada juga ojol jin ya. Alhamdulillah. Saya cuma mau, apa bahayanya kalau kita batalkan?
Itu saja saya mau. Tapi alhamdulillah, semoga bangsa jinnya mendengar. Alhamdulillah. Ustaz, saya menjual paket umroh di mana sudah termasuk harga tiket dan hotel. Namun tiket dan hotel belum saya booking sama sekali. Apakah boleh jual paket dengan mengharapkan pembayaran dari jamaah? Ya, boleh kita menjual, kan kita jual paket. Yang penting paketnya sudah dibeli ke travel. Ia menyiapkan itu. Iya, kalau kita wakil dari travel, kan travel nanti yang membeli, membooking semua itu. Iya. Dan kita bisa serahkan. Ini kan jual beli jasa. Iya, jual beli jasa dulu ini. Jasa kemudian masuk ke paket itu. Iya, jasa umroh kan begitu. Jasa haji. Jasa haji. Kalau dia nanti sudah beli di travel, dia sudah katakan sekian paket yang saya mau, kemudian kita pasarkan kepada jemaah kita, tidak masalah. Masuk karena kita wakil dari syariah, wakil dari travelnya. Sini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau barang yang akan kita jual masih kita produksi, tetapi kita sudah open order. Dalam hal ini kita produksi sendiri. Kan kita produksi sendiri. Kalau sudah ada sifatnya, tidak apa-apa. Kan nanti akan ada datang pembahasan jual beli salam, ya, jual beli salam. Salam itu kedepankan uang, ya, terhadap padi atau jagung atau gandum yang baru ditanam. Cuman dengan kailun ma'lum wa waznin ma'lum, dengan takaran dan timbangan yang dimaklumi. Datang petani, saya mau jual padiku nanti kalau panen yang saya tanam ini ke kita. Sekian, 1 karung, 2 karung, harus jelas timbangannya. Dan jelas panen kapan. Waktunya dimaklumi. Sama dengan kita ini. Ini namanya akad pabrik. Akad dibuatkan. Akad dibuatkan dengan ukuran yang sudah dimaklumi. Ya. Ini kan kita yang buat sendiri, dibolehkan. Ya, kalau memang kita adalah orang yang membuat itu. Orang yang membuat itu dengan ukuran yang dimaklumi dan warna yang sudah ditentukan, semua sudah ditentukan. Model dan yang lainnya, baru kita buka itu dan kita akad dibuatkan. Ini nanti namanya akad sinah, akad dibuatkan, akad pabrik, akad pabrik. Ini kertas terakhir, Ustaz. Kenapa setelah sholat subuh dan asar kita tidak diajarkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Setelah sholat subuh, itu kan matahari naik, Pak. Ada di sana orang menghambakan diri sana. Orang-orang penyembah cahaya, penyembah matahari. Kita tidak boleh sampai dia naik. Sama seperti asar, di sana ada orang menghambakan diri kepada matahari saat dia turun. Maka kita tidak boleh sampai matahari turun. Kalau matahari sudah hilang di atas permukaan laut, sudah boleh sholat. Itulah maghrib. Sama dengan subuh. Kalau matahari sudah naik di atas permukaan laut, maka sudah boleh kita sholat duha, yang disebut dengan sholat syuruk. Tidak boleh saat dia mau naik, saat dia mau turun. Iya, di situ diantara sebabnya. Di sana ada orang-orang menyembah matahari saat turun dan saat naik. Mereka punya Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Naudzubillah. Maka kita Muslim tidak boleh ikut mereka. Ada lagi? Silakan. Bagaimana kalau jualan
langsung yang belum ada yang saja belum datang, saya kasih harga. Setelah saya kasih harga, Pak saya Itu kita bilang tadi, kalau kita wakil, kan jual beli jasa namanya. Kalau kita jual hotel, tidak boleh sebelum kita punya dalalan. Iya. Kalau kita jasa mencarikan. Kita sekarang mencarikan kan. Kita carikan itu boleh. Kita ini agak tidak nyambung ya. Travel terus boleh. Mau ke Toraja. Travel, oh berarti bukan travel umroh Pak ya? Bukan ya. Travel boleh kita ini. Mantap, usaha tak kalah. Soal mainannya boleh. Baik. Iya. Jadi kalau kita jasa adalah tidak ada masalah, kan wakil. Wakil si itu suruh kita carikan. Kalau kita jual belum kita punya, tidak boleh. Makanya saya bilang tadi di jasa ini kita wakil. Kalau orang pesan sama kita, kita bilang kita adalah wakil perjalanan umroh, wakil kita perjalanan kisah, wakil Pak. Jasa ini dijual. Nah, kita wakil dari orang tadi. Dibolehkan. Begitu. Dan wakil itu adalah boleh dikasih naik harga. Yang penting disepakati oleh pihak yang mewakil. Tidak apa-apa. Atau kita adalah kerjasama sama hotel. Kalau ada tamumu, jual punya saja. Nah, berarti kita wakil dari hotel. Begitu Pak. Betul. Sholat sunnah sebelum subuh diperuntukkan untuk orang tua. Apa dalilnya? Kalau dia punya dalil, karena kan Pak gini, masalah menghadiahkan pahala, terus terang ini masalah haknya Allah. Istilahnya kita tidak punya sedikit pun untuk berbicara kecuali ada yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Jadi kalau belum sampai dalil kepada kita, kita tidak akan bilang bisa. Kalau sudah sampai dalilnya, maka kita akan bilang bisa. Misal sampai kepada saya dalil bahwa bersedekah atas nama orang tua sampai disepakati oleh imam 4. Maka kita akan mengatakan siapa yang bersedekah atas nama orang tuanya sampai pahalanya kepada orang tua. Disepakati, tidak ada silang pendapat. Karena ada seorang sahabat di hadits Bukhari Muslim. Nah, ini namanya sampai dalil. Di hadits Bukhari Muslim, datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsuha. Lau takallamat la tasaddaqa apa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba. Kalau beliau berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Pertanyaannya, apakah boleh saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi, sedekah atas nama. Maka kita katakan, seperti yang dikatakan oleh semua ulama mazhab, bersedekah atas nama mayat yang telah meninggal sampai pahalanya untuk. Dengan dalil tadi. Adapun mengirimkan pahala sholat, ya kalau ada. Kalau haji ada, umroh ada hadisnya. Seorang datang kepada Nabi SAW bercerita, bapaknya laki-laki, bapaknya masih hidup, cuman sudah tidak mampu lagi pergi haji. Apakah saya berhaji untuk haji? Satu lagi bilang, bapakku meninggal. Apakah saya boleh hajikan atas namanya? Hajikan atas namanya. Ini namanya ada dalil. Puasa ada dalil. Man mata wa alaihi siyam soma anu waliyu. Siapa yang meninggal ada utang puasa, walinya puasakan untuknya. Ini namanya ada dalil. Ada dalil. Kita akan mengatakan ada utang puasa. Bapakku, ibuku. Gimana? Apakah saya gantikan? Gantikan. Ahli waris gantikan.
Itu ada dalil namanya. Kan ini perkara gaib, Pak. Masalah pahala ini tidak boleh kita bicara tanpa dalil. Wallah. Ada lagi? Silakan, Pak. Saya tidak dengar, Pak. Coba kita dulu, Pak. Apakah Rasulullah memakai usolli dalam sholat? Lafaz atau niat? Lafaz. Tidak ada sepotong pun. Kalau dalam niat, iya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sepakat Pak ulama madhab, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya, bahwa niat itu tempatnya di hati. Kali batal. Iya, enggak batal Pak, tapi menyelisih syariat. Betul. Siapa mengamalkan sesuatu amalan dengan tidak entah amalan ditolak. Iya, lafaznya ditolak, sholatnya diterima. Itu pada siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada, boy, masya Allah bapak ini. Nih, ngeri, punya dalil. Betul itu Pak, betul kita itu Pak. Cuma lafaznya itu yang ditolak. Jangan bilang sholatnya ditolak, tahu ah. Kita sholat karena Allah. Cuma salahnya dia lafadzkan niatnya. Berarti niatnya yang dia lafadzkan ditolak. Karena dia amalkan yang Nabi tidak ajarkan. Begitu Pak. Alhamdulillah karena sudah bunyi. Ini juga Bapak dari tadi bilang Pak. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.